Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Kiki Sofian dari program studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relation dengan NIM 666219043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Lingkungan. Perubahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini lebih dikarenakan oleh adanya perilaku ataupun ulah dari manusia sendiri untuk meningkatkan status sosial ekonominya. Upaya peningkatan status tersebut antara lain dikarenakan adanya beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor kemiskinan, kemudian kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial, serta berbagai faktor lainnya yang memang menghambat mengenai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan dalam meningkatkan taraf hidup manusia yang tentunya ini tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Dalam hal ini, perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberikan pengaruh pada lingkungan hidup, baik itu berpengaruh positif maupun negatif. Di daerah perkotaan misalkan, persoalan lingkungan yang paling nampak adalah masalah yang ditimbulkan oleh penggunaan lahan. Hal ini kenapa terjadi? Karena salah satunya ada 3 penyebab utama, diantaranya yaitu faktor meningkatnya pertumbuhan penduduk baik secara alamiah maupun buatan, di mana secara alamiah yaitu terjadinya peningkatan ataupun pertumbuhan kelahiran, angka kelahiran, sedangkan secara buatan yaitu adanya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, selanjutnya ada faktor pembangunan yang senantiasa mendominasi daerah perkotaan, serta ada faktor keterbatasan lahan perkotaan yang tentunya ini juga akan meningkatkan yang namanya pertumbuhan pada masyarakat seperti itu. Reklamasi pantai merupakan salah satu contoh dari upaya manusia untuk menjawab keterbatasan lahan yang terjadi di perkotaan, sebagaimana yang terjadi di Teluk Jakarta pada tahun 2014. Proses reklamasi pantai yang pada kenyataannya ternyata belum berjalan dengan baik, sehingga dikhawatirkan tentunya ini akan menimbulkan dampak negatif bagi kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan reklamasi. Jadi istilah reklamasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggurukan tanah atau juga usaha untuk memperluas lahan pertanian, atau dengan memanfaatkan daerah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, yang kemudian tentunya dengan adanya reklamasi ini dapat dimanfaatkan lahan tersebut. Nah, reklamasi lahan ini adalah suatu proses pembentukan lahan baru yang ada di pesisir atau bantaran sungai, yang memang sungai itu tidak dimanfaatkan atau daerah berair itu tidak dimanfaatkan sehingga itu dijadikan daratan seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari adanya reklamasi? Nah, tujuan utama dari reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tidak berguna atau bisa dikatakan tidak dimanfaatkan menjadi lebih baik dan bermanfaat. Artinya dalam hal ini yaitu suatu proses untuk penggurukan lahan perairan yang kemudian dijadikan sebagai lahan pertanahan seperti itu. Nah, kawasan ini biasanya dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, kemudian perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, serta objek wisata. Nah, selanjutnya yaitu analisis dampak reklamasi yang terjadi pada pantai Teluk Jakarta, di mana reklamasi pantai Teluk Jakarta telah menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan perairan pada pantai Teluk Jakarta, di mana terjadinya suatu kekeruhan pada air yang ada di pantai Teluk Jakarta. Nah, peningkatan kekeruhan di sini dapat menghambat penetrasi cahaya matahari yang masuk ke kolom air, sehingga tentunya ini akan mengganggu produksi dan keragaman jenis fitoplankton yang hidup di kolom air. Nah, selanjutnya tidak hanya itu, dalam hal dampak negatif yang terjadi adanya reklamasi pantai yang ada di Teluk Jakarta itu juga menyebabkan terjadinya sedimentasi dan pengendapan sedimen ke dasar perairan, yang tentunya ini dapat merubah dasar perairan dan membahayakan komunitas bentik. Nah, selanjutnya yaitu dengan adanya reklamasi pantai ini juga itu tentunya menurunkan produksi perikanan Teluk Jakarta, sehingga banyak masyarakat yang mungkin dia pendapatannya menjadi seorang nelayan itu tidak lagi bisa mendapatkan ikan yang banyak seperti itu, yang tentunya ini juga akan menghambat pada penurunan kesejahteraan masyarakat yang ada di Teluk Pantai Jakarta. Nah, selanjutnya di sini juga menyebabkan hilangnya kompleksitas ekosistem pantai yang semula ada, seperti misalnya adanya pohon mangrove. Namun karena memang adanya reklamasi,
akhirnya tidak ada atau dalam artian di sini dihilangkan seperti itu. Dan reklamasi pantai juga mempercepat laju penurunan kelimpahan ikan yang diindikasikan dengan terjadinya penurunan laju tangkap. Sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa lagi menghidupi gitu ya kebutuhan sehari-harinya dengan menangkap ikan seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui mengenai analisis dampak reklamasi terhadap pantai Teluk Jakarta, selanjutnya di sini kita harus mengetahui mengenai bagaimana sih cara untuk mengantisipasi dari adanya dampak negatif dari proses reklamasi yang terjadi di pantai Teluk Jakarta. Di antaranya yang pertama, kita harus melakukan kajian terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini melakukan kajian pendahuluan pada sektor perikanan dan biologi lingkungan sebelum menentukan lokasi reklamasi yang nantinya akan kita reklamasikan seperti itu. Untuk apa hal ini dikaji? Karena untuk mengurangi dampak reklamasi terhadap sektor perikanan dan lingkungan perairan. Dan selanjutnya kita juga harus memberikan suatu kompensasi kepada masyarakat yang ada di sekitar pantai Teluk Jakarta. Upaya reklamasi ini tentunya untuk memberikan kompensasi bagi masyarakat yang memang terdampak, yaitu dengan adanya reklamasi pantai. Karena pada dasarnya ketika adanya proses reklamasi pantai, banyak sekali para nelayan yang memang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tangkapan ikan yang berkurang seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita juga harus melihat dari kompleksitas ekosistem. Maksudnya kita di sini harus mempertimbangkan mengenai kompleksitas ekosistem perairan Teluk Jakarta saat ini. Apakah memang itu berdampak buruk atau tidak seperti itu sebelum dikajikan atau sebelum dilakukan yang namanya reklamasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.